Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Media. Setelah di video sebelumnya saya pergi ke kota Bandung menaiki kereta api Papandayan keberangkatan paling pagi dari Jakarta, saya melanjutkan agenda saya di kota Bandung. Selesai agenda saya di kota Bandung, saatnya melanjutkan perjalanan kembali ke kota Solo. Namun, karena jadwal kereta yang membawa saya ke kota Solo masih nanti malam, saya memesan penginapan sebagai tempat istirahat. Letak penginapan ini tidak jauh, jaraknya sekitar 900 meter dari pintu utara stasiun Bandung. Di sini saya hanya beristirahat sekitar 3-4 jam saja. Selain untuk istirahat dan mandi, saya manfaatkan waktu untuk mengisi daya baterai handphone dan action cam saya. Ada beberapa hal yang menurut saya membuat penginapan ini cukup recommended. Selain jaraknya tidak jauh dari stasiun, lingkungan sekitar penginapan ini juga cukup ramai. Terdapat minimarket dan penjual makanan yang cukup beragam, mulai dari makanan ringan hingga makanan berat. Untuk model kamarnya seperti hotel kapsul, fasilitas yang didapat seperti handuk dan selimut. Selain kamar, setiap orang mendapatkan satu loker penyimpanan. Lalu untuk toilet dan kamar mandinya berada di luar area kamar tidur. Terdapat 3 kamar mandi dan 3 toilet yang terpisah, serta 3 wastafel yang memiliki cermin besar dan pengering rambut. Bagi yang muslim juga terdapat fasilitas ruangan untuk sholat. Karena ukurannya kecil, jadi digunakannya bergantian. Terdapat pula semacam lounge untuk tempat duduk-duduk dan berkumpul. Terdapat pula kulkas dan chiller yang bisa digunakan bersama. Untuk tarifnya Rp90.000 per malam. Saya memesan via aplikasi tiket.com. Penginapan ini adalah Tokyo Kubo. Rating di Google cukup bagus dan cukup meyakinkan saya untuk memesan kamar di sini. Oke, setelah selesai bersih-bersih dan sholat maghrib, saya bergegas berjalan ke stasiun Bandung. Nah, karena di luar mulai gerimis, tadinya saya kepikiran untuk pakai jas hujan plastik. Tapi karena repot nanti lipat-lipatnya, akhirnya saya urungkan niat saya tersebut. Dan benar saja, setelah tiba di stasiun Bandung, hujan deras pun turun. Untungnya di stasiun Bandung tersedia jalur pejalan kaki yang sudah dilengkapi dengan atap seperti ini. Nah, ini kalau ke kiri untuk naik kereta feeder bus, dan untuk kereta lain ambil arah kanan. Karena sudah ada gerbang face recognition, saya tidak perlu cetak tiket lagi dan menunjukkan KTP saya ke petugas saat proses check-in. Dan ini adalah jadwal kereta yang berangkat dalam waktu dekat. Selain kereta api Lodaya, ada juga kereta api feeder bus yang berangkat lebih awal 14 menit dari kereta saya. Oke, tanpa berlama-lama, saya langsung menuju peron 3 melewati Skybridge. Dan ini adalah kereta Lodaya yang sudah tersedia di jalur 3. Nama Lodaya sendiri berasal dari macan atau maung putih yang dipercaya sebagai jelmaan Prabu Siliwangi. Untuk kereta api Lodaya sendiri mulai beroperasi di tahun 2000, menggantikan kereta api Fajar Pajajaran yang berjalan di rute Bandung hingga Solo sejak tahun 1992.
Oke, kita langsung jalan saja ke ujung rangkaian. Saya duduk di ekonomi 1, tapi kita coba masuk dari rangkaian paling belakang, yaitu ekonomi 3, supaya terlihat keseluruhan interior kereta ekonominya. Untuk semua kereta stainless steel new generation ini sudah memiliki trademark F ya, jadi bisa dipacu hingga kecepatan maksimal 120 km per jam. Dan ini adalah semboyan 21 yang terpasang di kereta pembangkit. Lalu ini adalah sambungan kereta bertipe akordeon. Dan ini adalah penampakan interior kereta api new generation. Dengan total kursi ada 72. Nah, kebetulan di kereta 3 ini nomor besarnya ada di depan ya. Seperti pada kereta api stainless steel new generation pada umumnya, di setiap ujung kereta telah dilengkapi dengan passenger information display. Untuk setiap jendelanya telah dilengkapi dengan roller blind. Nah, ini adalah penampakan legroom ketika duduk di kursi paling depan. Dan ini adalah penampakan sambungan kereta bertipe akordeon dilihat dari dalam kereta. Kalau ditanya kenapa tidak ambil kelas eksekutif, selain karena kereta ekonomi harganya lebih terjangkau dari kelas eksekutif, untuk kereta stainless steel new generation ini kursi ekonominya tergolong lebih baik dibandingkan kereta ekonomi generasi sebelumnya. Kemudian untuk posisi kursinya juga bisa disesuaikan dengan arah perjalanan, seperti halnya kursi pada kereta kelas eksekutif. Dan ini terdapat gantungan yang berada di setiap pilar dekat jendela. Oke, pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, semboyan 35 telah dibunyikan. Artinya, kereta akan diberangkatkan dari stasiun Bandung tepat waktu sesuai jadwal. Dan untuk kereta api Parahyangan sendiri nantinya akan diberangkatkan menuju stasiun Gambir pada pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Untuk pemberhentian kereta api Lodaya selanjutnya berada di stasiun Kiara Condong. Karena lapar dan mumpung penumpangnya belum begitu ramai, saya memutuskan untuk pergi ke kereta makan. Di kereta makan saat itu hanya terdapat 2 penumpang saja. Saat masih di kereta makan, kita tiba di stasiun Kiara Condong.
Dan ini adalah kecepatan kereta pada saat ini. Selesai makan, saatnya menunaikan kewajiban. Untuk wudhunya di toilet ya. Tak terasa sudah jam 8 malam dan kereta kita sudah sampai stasiun Cibatu lebih awal 1 menit dari jadwalnya. Pada pukul 20:18 waktu Indonesia Barat, kereta api kita diberangkatkan sesuai jadwal. Ini suasana di kereta ekonomi 1, belum terlihat penambahan penumpang yang cukup signifikan. Pada passenger information display, selain nama dan nomor kondektur, terdapat juga informasi pemberhentian selanjutnya, disertai dengan perkiraan jam tibanya. Pukul 20.47 waktu Indonesia Barat, kita tiba di stasiun Cipendei, lebih awal 3 menit dari jadwal seharusnya. Di stasiun Cipendei ini, kereta wajib berhenti untuk pemeriksaan kondisi, terutama untuk fungsi pengeremannya. Tepat pada pukul 21.00. Dan karena di sini berhenti cukup lama, biasanya dimanfaatkan oleh para penumpang yang ingin merokok atau membeli jajanan di luar stasiun. Stasiun Cipendei, stasiun yang memiliki ketinggian 772 meter di atas permukaan laut ini bisa dibilang stasiun sakti. Karena setiap kereta wajib berhenti di sini. Bahkan raja jalur selatan seperti kereta Argo Wilis pun wajib berhenti di sini. Setelah berhenti kurang lebih 13 menit, kereta siap diberangkatkan kembali. Selamat para penumpang yang kami hormati, saat lagi kita akan tiba di stasiun Tasikmalaya. Bagi Anda yang akan kembali perjalanan stasiun Tasikmalaya, kami usahakan untuk mempersiapkan diri. Sebelum turun, periksa kembali barang-barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertutupan. Pada pukul 21.40, kita tiba di stasiun Tasikmalaya, lebih awal 2 menit dari jadwal. By the way, saat di Tasikmalaya sudah tidak hujan seperti tadi. Oke, setelah 5 menit berhenti di stasiun Tasikmalaya, pada pukul 21.45 kereta kita diberangkatkan tepat waktu sesuai jadwal. Kursi di sebelah saya, tadi saya cek di aplikasi KAI Akses sudah terisi. Namun hingga berangkat dari Tasikmalaya masih kosong. Ya mudah-mudahan kosong terus ya sampai tujuan. Hehe.
Stasiun Banjar. Kali ini kita tiba lebih awal 1 menit dari jadwal. Selamat jalan, selamat menikmati perjalanan Anda sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Terima kasih. Pada pukul 22.32 waktu Indonesia Barat, kereta api Lodaya diberangkatkan dari Stasiun Banjar tepat sesuai jadwal. Stasiun Banjar ini juga merupakan batas akhir di sebelah timur dari Daop 2 Bandung. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Sidareja. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Sidareja, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Pukul 22.56 waktu Indonesia Barat, kita tiba di Stasiun Sidareja. Stasiun Sidareja ini sudah masuk ke dalam Daop 5 Purwokerto. Ada satu fakta menarik di Stasiun Sidareja ini. Apa itu? Berikut penjelasannya. Dan ini di jalur 1 dipersiapkan masuk kereta api Lodaya 79 dari arah Solo menuju Bandung. Untuk kereta api Lodaya 79 ini diberangkatkan dari Solo pada pukul 19.10 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih tidak jauh berbeda dari kereta api Lodaya 80 yang diberangkatkan dari Bandung pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sehingga bisa dibilang Stasiun Sidareja ini adalah stasiun yang persis di tengah-tengah jalur Bandung-Solo. Dengan waktu tempuh menuju Sidareja baik dari Solo maupun dari Bandung sama-sama sekitar 3 jam 50 menitan. Nah, ini kereta api Lodaya 79 tujuan Bandung diberangkatkan lebih dulu, telat 1 menit dari jadwal. Dan kereta api Lodaya nomor 80 yang saya naiki berangkat 1 menit kemudian pada pukul 23.04 waktu Indonesia Barat. Stasiun Maus. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Maus, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tiba di Stasiun Maos.
awal 1 menit dari jadwal kedatangan. Di sini berhenti tidak lama, langsung diberangkatkan kembali lebih awal 2 menit dari jadwal keberangkatan. Terlihat rangkaian kereta api Ketel Pertamina. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Pukul 23.49 kita tiba di stasiun Kroya lebih awal 1 menit dari jadwal. Selain berhenti untuk naik turunnya penumpang, di sini juga dilakukan pengisian air. Terlihat beberapa motor yang sepertinya akan dipaketkan ke beberapa tujuan. Dan ini adalah kereta parcel yang kemungkinan akan mengirimkan paket-paket tadi. Proses pengisian air telah selesai, kereta siap diberangkatkan kembali. Calon keluarga kami akan segera diberangkatkan. Kepada para penumpang kereta api Lodaya yang masih berada di luar kereta, kami persilakan untuk segera masuk. Petugas yang melayani mempersiapkan. Pada pukul 23.53 waktu Indonesia Barat, kereta api Lodaya diberangkatkan kembali dari stasiun Kroya. Saat berganti hari, kita tiba di stasiun Gombong, tepatnya pada pukul 00:14 menit. Terlihat rangkaian kereta api Malabar dari arah Malang dengan tujuan akhir stasiun Bandung. Tiga menit kemudian kereta kita diberangkatkan, tepatnya pada pukul 00:17 menit. Dan ini adalah bangunan dari stasiun Gombong. Pada pukul 00:33 menit, kita tiba di stasiun Kebumen, tepat sesuai jadwal.
Nah, di sini kita bertemu dengan kereta api Batavia yang pada waktu arus balik Lebaran kemarin saya naiki. Begitu kereta api Lodaya tiba, kereta api Batavia langsung diberangkatkan kembali, telat 1 menit dari jadwal. Pukul 00:34 menit, kita diberangkatkan kembali dari stasiun Kebumen. Stasiun Kutoarjo. Kita tiba di sini lebih awal 2 menit dari jadwal, tepatnya pada pukul 00:53 waktu Indonesia Barat. Dilihat dari jam kedatangannya, ini sepertinya kereta api Kahuripan dengan keberangkatan dari stasiun Blitar dan tujuan akhir stasiun Kiara Condong di kota Bandung. Pukul 00:58 kita diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo, tepat sesuai jadwal. Pukul 01:20 menit, kita tiba di stasiun Wates, tepat sesuai jadwal. Hanya berhenti selama 2 menit di sini, kereta api Lodaya diberangkatkan kembali dari stasiun Wates. Oke, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 6 jam dan 47 menit, kita tiba di stasiun Yogyakarta, tepat sesuai dengan jadwal. Setelah kurang lebih berhenti 10 menit, kereta api Lodaya kembali melanjutkan perjalanannya menuju tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Dari tadi saya amati, sepertinya memang perjalanan kereta api Lodaya pada malam hari ini okupansi penumpangnya tidak begitu ramai. Padahal hari ini masih dalam periode libur long weekend. Ya, kayak berasa aneh aja sih. Soalnya pas tiba di stasiun Jogja, penumpang yang turun tidak banyak. Padahal Jogja sendiri bisa dibilang adalah destinasi favorit bagi orang-orang di masa libur seperti saat ini. Pukul 02:15 menit, kita tiba di stasiun Klaten, lebih cepat 1 menit dari jadwal. Di sini berhenti sebentar saja, mungkin sekitar 2 menitan.
Pukul 02.17 menit, kereta api Lodaya kembali melanjutkan perjalanan, lebih cepat 1 menit dari jadwal. Dari Bandung hingga Solo masih banyak kursi yang kosong, termasuk bangku di sebelah saya. Ya rezeki nggak kemana sih, hehe. Alhamdulillah setelah kurang lebih perjalanan selama 7 jam 40 menit, saya sampai di kota Solo. Untuk kursi ekonominya bisa dibilang cukup nyaman, walaupun memang busanya agak tipis, tapi legroomnya cukup lega. Dan untungnya kursi di sebelah saya kosong, jadi bisa gonta-ganti posisi kaki. Lalu keretanya sendiri juga cukup oke. Lampu mode malamnya cukup redup, serta suara bising dari luar dan guncangannya tidak begitu berasa. Oke, demikian perjalanan saya dari Bandung menuju kota Solo menggunakan kereta api Lodaya. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.